Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Kepada kaum Islam sedunia, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya keluarga Subur Jati Tepuk. Saya ingin memperkenalkan bahwa saya seorang petani biasa, tapi di sisi lain saya koleksi. Saya seorang pengumpul. Saya seorang usaha barang-barang antik. Insya Allah seperti yang terlihat di belakang saya ini, bermacam-macam jenis. Tapi dari bermacam-macam jenis ini, ada satu yang saya banggakan. Ada satu hal yang betul-betul aku simpan. Hampir setiap malam aku pegang, yaitu ini, sebuah kitab suci Al-Quran yang menurut saya pribadi ini umurnya sudah ratusan tahun, dan isinya insya Allah nanti akan kita cek satu persatu. Ini tertulis dengan tangan, bukan mesin. Nah, untuk kamera silahkan untuk melihat ke sini lebih dekat. Jadi ini mengenai sampul. Sampulnya yang paling luar biasa seperti ini. Ini yang dari sudut samping, modelnya seperti ini. Yang dari sisi seperti ini. Sampul yang baliknya tadi seperti ini. Ini sangat tua pemirsa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, inilah karya orang-orang alim ulama waktu zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membuka dan saya akan memperlihatkan sebenarnya isi yang ada di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lembaran demi lembaran yang ada di sini modelnya seperti ini. Ini sudah sangat tua, sudah sangat lama. Nah, ini para pemirsa, insya Allah ini bahan ini bisa kita cabuti. Ini kalau kita cabut ini bukan dari kertas biasa. Ini kalau mengikut sepengetahuan saya ini seperti dari kapas, insya Allah. Jadi ini bahan bukan dari kertas biasa. Insya Allah bahannya ini dari kertas, dari bahan kapas. Nah, jadi Al-Quran ini tidak ada nomor, tidak pakai nomor. Nah, kalau insya Allah yang model-model zaman sekarang di sini batas-batas ada ain, tapi ini tidak ada. Nah ya, ini batas saya semalam untuk mengaji. Jadi ini karena saking lamanya sudah dimakan begat. Oke, akan saya lanjut. Nah, alhamdulillah ini dimakan begat tapi tidak di tulisannya. Jadi banyak terjadi batasan-batasan ini ada di kolong merah. Nah, minta tolong macam ini diperlihatkan. Nah, jadi saking uniknya, saking canggihnya orang zaman dulu. Ini berarti bukan seseorang biasa yang bisa menuliskan sebuah ayat sampai menjadi buku
Ini kelasnya kelas orang-orang yang benar-benar insya Allah menurut saya kelas-kelas wali mungkin para pemirsa. Nah, ini modelnya. Jadi ini insya Allah setelah dibaca setiap bulan Ramadan memang sering dikatakan oleh istri saya juga, banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia. Seakan-akan kita ini setelah membaca ini mendapat ilham. Nah, macam ini juga pemirsa. Jadi ini kalau Al-Quran baru yang ada saat ini, insya Allah tidak ada yang model-model gini. Baik dari bahan, baik dari tulisan. Ini tulisan tangan ini. Ya mohon maaf ini saking lamanya. Jadi Al-Quran ini insya Allah di tangan saya kurang lebihnya 20 tahunan. Seumuran aku yang tua. Jadi udah lama. Jadi seperti tadi yang saya ucapkan di depan, sebegitu banyak antik, barang-barang antik yang saya kumpulkan. Inilah bagi saya barang antik yang segala-galanya tak ternilai harganya. Karena di sisi lain insya Allah 3-4 tahun lalu saya melihat kitab suci Al-Quran kurang lebih sama dengan ini, tapi insya Allah tua ini, itu di Global TV insya Allah, tayangan dari Masjid Kesultanan Aceh. Cuma yang saya lihat di sampulnya tadi yang ada di Kesultanan itu sudah ada macam hiasan ukir-ukiran. Ini lagi polos. Jadi kajian saya insya Allah ini lebih tua dibanding yang ada di Kesultanan Aceh. Nah, kita lanjut, kita cek. Nah, tolong diperlihatkan. Mungkin insya Allah ahli-ahli kitab bisa melihat, para alim ulama bisa melihat bahwa masih ada barang-barang lama yang lagi tersimpan baik di keluarga Subur Jati Tepuk yang biasa kawan-kawan menyebut SJT. Nah, itu keluarga saya. Nah, ini hampir separuh saya buka para pemirsa. Ini dari sisinya sudah hitam, sudah jelek. Tapi saya lagi bersyukur, biarpun sisinya hitam sudah jelek, tapi tulisannya lagi terang, lagi bisa dibaca. Sangat bersyukur. Biarpun luar sudah acak-acakan, tapi insya Allah tulisan banyak yang lagi bisa dibaca. Nah, ini kamera dekat sedikit. Nah, ini penghabis lampiran. Ya seperti ini pemirsa. Ini bukan kertas biasa. Ini seperti bahan-bahan kain juga insya Allah. Nah, ini sepertinya seperti aku sebut tadi, ini macam kapas. Jadi ini terbikin tahun berapa saya pun tidak tahu. Cuma kasat mata saya melihat ini insya Allah umurnya sudah ratusan tahun.
inilah lampiran yang terakhir. Jadi modelnya lampiran terakhir seperti ini, sudah jelek dan bahannya ini bisa terlihat ini asli, insya Allah ya memang dari kapas. Ini bisa dicabuti, bisa mereteli, bisa tercabut ya. Nah ini, jadi saya sangat bersyukur di perjalanan saya mengumpulkan barang antik, hanya ini yang paling berharga bagi saya, karena ini tidak terjual dan ini tidak dijual belikan, ada di toko di mana-mana seperti di pasar, di mall pun tidak ada. Jadi insya Allah ini di Indonesia, Sabang sampai Merauke, ini insya Allah setahu saya barang ini hanya satu ini Al-Quran yang pernah aku temui. Nah, jadi dari sekian banyak saya ketemu Al-Quran, insya Allah inilah yang paling lama. Mohon maaf bukan muji, tapi insya Allah aku ngomong berdasarkan kenyataan fakta yang bisa dilihat. Jadi ini kalau waktu membaca insya Allah bergantian. Jadi kalau saya membaca ini, istri saya, anak saya memakai Al-Quran yang biasa. Begitu pula sebaliknya. Jadi mudah-mudahan untuk para pemirsa, aku mungkin dari saya pribadi, keluarga Subur Jati Tepuk, mengingatkan bahwa ternyata orang-orang zaman dahulu hebat juga, sangat luar biasa, bisa menulis sebuah ayat sampai segini banyak, sampai menjadi sebuah buku kitab suci Al-Quran. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Insya Allah orang zaman sekarang mungkin kalau nulis seperti ini udah malas ya, karena mungkin zaman udah canggih. Tapi insya Allah orang dulu sangat gigih, sangat kreatif, sangat teliti. Jadi mungkin itu saja dari saya, keluarga Subur Jati Tepuk. Sekali lagi, andai kata penyampaian saya kurang tepat, tidak berkenan, kata-katanya mungkin menyinggung ataupun kurang sopan, jadi saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena beginilah saya bicara apa yang ada, apa yang asli. Jadi insya Allah sekali lagi dari pihak saya, keluarga Subur Jati Tepuk, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga saya juga sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan virus corona ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diangkatnya penyakit yang mengerikan ini, mudah-mudahan hikmah besar terjadi di seluruh dunia. Insya Allah mungkin yang tidak sholat, ya mulai tergerak hatinya untuk sholat. Mudah-mudahan negara kita diberi kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia khususnya, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah nanti bisa disambung lagi. Nah, ini yang ngambil kamera anak saya. Nah, saya satu ini lagi duduk. Salam kepada seluruh kaum Islam yang ada di Indonesia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.